Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baiklah anak-anak ustazah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Pembelajaran 2 pada subtema 4 ya sayang. Nah, pada kali ini kan subtema 4 ini kita memang belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya sayang ya. Pada pembelajaran 1 anak ustazah sudah belajar perkembangbiakan alami tumbuhan ya, khususnya di situ ada contoh pada tumbuhan apel ya, pada pohon apel. Nah, sekarang pada pembelajaran 2 ini ya kita akan melanjutkan lagi ya pembelajaran kita itu tentang ya pertumbuhan pohon pepaya ya sayang ya. Nah, untuk itu ustazah yakin anak-anak ustazah di sini pasti sudah sering melihat pohon pepaya ya. Pasti sudah terpikir sama anak ustazah gimana sih tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari pohon pepaya ya sayang ya. Karena memang pohon pepaya ini sering kita temui di lingkungan sekitar kita ya, termasuk tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sering kita lihat pohon pepaya ya sayang ya. Oke sayang, kita baca dulu teksnya ya. Pertumbuhan pohon pepaya ya. Pohon pepaya yang ada di lingkungan sekitarmu berasal dari biji pepaya. Biji pepaya yang ditanam di dalam tanah akan melalui beberapa proses hingga akhirnya dapat menjadi pohon pepaya dewasa. Pertama, biji pepaya yang ditanam akan berkembang menjadi kecambah ya. Saat menjadi kecambah, dari biji pepaya akan tumbuh akar dan tunas daun kecil ya. Selanjutnya kecambah tersebut akan menjadi tumbuhan pepaya muda. Daun yang awalnya kecil akan terus tumbuh semakin besar dan banyak. Oke, akar dan batang tumbuhan pepaya juga akan tumbuh dari kecambah tersebut ya sayang ya. Jika terus dirawat dengan baik, tumbuhan pepaya muda tersebut akan berkembang menjadi tumbuhan dewasa atau pohon pepaya ya. Setelah itu barulah pohon pepaya dapat menghasilkan buah pepaya lagi. Nah, berdasarkan teks ini ya, anak ustazah bisa mengambil kesimpulan bahwa pohon pepaya itu ya tumbuhnya, berkembang biaknya itu melalui biji ya, secara alami melalui biji. Kan kita sering tuh kalau misalnya makan pepaya ada bijinya sayang. Nah, bijinya itu yang ditanam ya, lama kelamaan dia tumbuh menjadi kecambah seperti pada gambar. Coba lihat, perhatikan. Nah, seperti itulah kira-kira pertumbuhan pohon pepaya ya, dari buahnya. Oke, pepaya dewasa menghasilkan buah, buahnya itu ada bijinya, bijinya itu yang ditanam, lanjut dia itu menjadi kecambah ya. Setelah itu akan tumbuh akar, daun, batangnya semakin tumbuh dan semakin berkembang. Nah, jadi dia semakin berkembang, lama-lama dia berbuah juga, ada bunganya, lalu dia berbuah. Nah, sehingga jadilah dia pepaya dewasa ya, berawal dari biji jadi kecambah ya, tumbuhlah dia akar, batangnya tumbuh. Nah, semakin lama semakin besar, tumbuh lagi buahnya. Nah, jadilah dia pepaya dewasa ya sayang ya. Nah, begitulah ya siklus ya dari pertumbuhan pohon pepaya ya. Kita harus ingat pepaya ini perkembangbiakannya secara alami, dia melalui biji. Nah, rata-rata tumbuhan yang berkembang biak secara alami melalui biji, seperti inilah proses perkembangbiakan dan pertumbuhannya ya. Nah, mangga juga seperti itu sayang, berawal dari biji. Ya nak ya, apel seperti itu juga berawal dari biji. Kuinizah ya gitu juga, perkembangbiakan alaminya itu dari biji ya sayang ya. Itulah cara tumbuhan berkembang biak secara alami melalui biji.
Nah, memang banyak, ada beberapa lagi cara perkembangbiakan pada tumbuhan ya sayang ya. Tapi untuk saat ini dulu yang anak ustazah pahami ya, yang anak ustazah pelajari. Nah, nanti semakin tinggi setelah belajar tentang ini, lanjut lagi akan diperdalam lagi bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangbiakan alami tumbuhan itu ya sayangnya lebih dalam lagi. Untuk saat ini anak ustazah masih di kelas 3 SD. Nah, ini saja dulu dasarnya ya sayang ya. Ya memang akan semakin lama semakin diperdalam, tapi sekarang ini dulu dasarnya ya nak ya. Nah, Zah, tugas kita apa Zah? Oke, untuk tugas hari ini ya sayang ya, yang pertama ya nak ya, itu tugasnya adalah ini, menuliskan kembali ya, menuliskan kembali pertumbuhan dan perkembangbiakan pepaya. Nah, lihat halaman 103 ya. Tolong anak ustazah isi ya siklusnya di sini. Kan katanya perintahnya setelah membaca, coba buka lagi halaman 102 sayang. Setelah membaca teks di atas, ceritakan kembali proses perkembangan pohon pepaya dari biji hingga menjadi pohon pepaya. Ceritakan menggunakan bahasamu sendiri, tuliskan ceritamu ke dalam diagram berikut. Jadi anak ustazah menceritakan dengan bahasa anak ustazah sendiri ya. Ini sudah sering sekali kita lakukan pada pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang anak ustazah tulis dan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, setelah itu disajikan. Yang kedua, disajikan dalam bentuk diagram seperti ini ya sayangnya, diisi kotak-kotaknya ini. Nah, untuk pembuatan diagramnya boleh langsung di buku ya. Kalau untuk tulis dengan bahasa sendiri, tuliskan di buku tulis. Nah ya sayang ya, selanjutnya ya, oke, kita akan belajar ya, buka halaman 104 sayang. Sudah. Nah, di sini kita akan belajar tentang bekerja sama ya. Mungkin anak ustazah sudah sering dengar istilah bekerja sama. Bagaimana sih Zah bekerja sama itu? Ya nak ya, dengarkan ustazah. Nah, bekerja sama itu adalah melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama ya. Tujuannya agar pekerjaan itu lebih mudah ya, lebih ringan ya. Nah, oke, itu maksud dari bekerja sama. Nah, yuk kita baca teksnya sayang. Permainan melompati kaki teman dilakukan dengan kerja sama. Halaman 104 ya nak ya. Pernahkah kamu bekerja sama saat bermain? Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh bentuk kerjasama saat bermain adalah sebagai berikut. Coba lihat gambarnya. Di situ ada gambar permainan sepak bola. Nah, permainan sepak bola ini membutuhkan kerjasama. Kalau misalnya satu saja yang aktif, ya, yang lainnya tidak diberi kesempatan, maka bisa kalah. Ya, permainan sepak bola itu membutuhkan kerjasama yang solid, satu tim. Nah, biasanya dalam permainan yang menggunakan tim ya, sistemnya tim per tim, itu membutuhkan kerjasama yang solid. Kita tidak bisa mau menang sendiri. Misalnya dalam bermain sepak bola, anak ustazah mau cetak gol sendiri tanpa mempedulikan teman-teman yang lainnya, tidak memberikan kesempatan pada teman-teman yang lainnya, maka bisa anak ustazah kalah ya. Karena kalau permainan tim itu membutuhkan kekompakan dan kerjasama yang solid dari setiap anggota tim. Ya sayang ya. Yang kedua itu lihat ada permainan tarik tambang ya sayang ya. Nah, kalau dalam tarik tambang satu saja yang sibuk narik, yang kuat, sementara yang lainnya tidak, diam-diam saja bisa kalah. Nah, maunya sama-sama kuat, sama-sama kompak ya sayang ya. Begitulah contoh permainan yang membutuhkan kerjasama, tarik tambang ya, main sepak bola, yaitu contoh yang sering sekali ada di kehidupan sehari-hari kita. Kita baca lagi. Kerjasama dapat menumbuhkan kebersamaan. Selain itu, suasana akan menjadi rukun dan nyaman. Sikap bersatu dalam permainan kelompok dapat dilakukan dengan cara tidak saling menyalahkan ketika mengalami kekalahan. Pada permainan tertentu, jika tidak bekerja sama, permainan dapat membahayakan.
Misalnya ketika bermain bakyak, jika kaki yang melangkah tidak kompak, kamu bisa terjatuh ya. Nah, jadi dalam permainan yang menggunakan tim seperti ini diharapkan anak ustazah itu bisa bekerja sama dengan baik. Misalnya dalam permainan tim seperti bakyak pada acara 17-an. Ya sayangnya, sudah tahu permainan bakyak. Oke, dimana di situ tuh membutuhkan kerjasama tim. Apabila satu saja yang aktif bergerak tapi yang lainnya diam, maka bisa terjatuh ya, menimbulkan bahaya. Nah, jadi kalau misalnya pertama, yang kedua, apabila kalah tim kita tidak boleh saling menyalahkan. Ya, misalnya gara-gara kamu kita kalah, kamu tuh lemah, gara-gara kamu nggak kuat kita kalah, nggak bisa seperti itu ya sayang ya. Tidak boleh saling menyalahkan apabila kalah. Nah, begitu juga ketika menang. Misalnya, menangnya karena aku main sepak bola nih, gara-gara aku pandai, kamu nggak pandai. Coba kalau nggak ada aku pasti kalah tim. Tidak boleh berkata seperti itu ya. Kita membutuhkan kerjasama yang solid. Oke. Untuk tugas ya sayangnya, tugas yang kedua, halaman 105. Menurutmu apa akibat jika kita tidak mau bekerja sama? Jelaskan jawabanmu ya ustazah. Oke. Demikian dulu untuk hari ini ya. Ustazah harap anak ustazah bisa, semoga ilmu yang ustazah sampaikan ini adalah ilmu yang selalu bermanfaat untuk anak ustazah ya sayang ya. Terus untuk pengumpulan tugas ya, kita kan sudah ada menggunakan aplikasi e-learning ya. Ustazah harap anak ustazah bisa mengumpulkan tugasnya menggunakan aplikasi e-learning ya. Ini digunakan supaya lebih mudah sayang. Kadang ustazahmu gak terbaca tugasnya, kadang HP ustazah itu hang. Yang pertama, yang kedua, kadang rekapan tugas anak ustazah itu tidak tersimpan foto-fotonya seluruhnya, kadang hilang dia karena memori ustazah juga penuh. Karena banyak kan tugas anak ustazah yang dikirimkan ke ustazah via WA, jadinya memorinya penuh. Jadi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi e-learning, itu insya Allah lebih mudah, tugasnya itu bisa selalu terlihat ya sayang ya. Nah jadi apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi e-learning ini, pesankan juga sama orang tuanya supaya langsung menghubungi ustazah ya nak ya. Kita coba sama-sama, semoga aplikasi itu nantinya bisa mempermudah kita ya sayangnya. Aplikasi itu digunakan untuk mempermudah kita ya sayangnya. Kalau ustazah umum misalnya simpan di HP bisa hilang ya. Ustazah harap anak ustazah bisa mengerti ya. Demikian untuk hari ini. Semoga ilmu yang ustazah sampaikan ini adalah ilmu yang selalu bermanfaat untuk anak ustazah. Ustazah tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.